アジアのチームではありますが、ヨーロッパでプレーしている選手、も多いですし、インドネシアが、プレーオフの出場権を獲得した後、大統領に招かれて、昼食会で、激励を、受けたと。Gara-gara Indonesia kalah telak dari Jepang, ribuan asumsi liar netizen Indonesia membanjiri media sosial. Tapi apa yang dilihat Jepang sama sekali tak dipahami netizen Indonesia. Berikut pandangan Jepang justru sangat berbeda dari asumsi netizen Indonesia. Kekalahan telak timnas Indonesia atas Jepang dengan skor 6-0 bukan hanya menciptakan duka mendalam bagi pencinta sepak bola tanah air, tapi juga membuka gelombang besar komentar dari netizen Indonesia. Di jagat maya, ribuan bahkan jutaan asumsi berseliweran menyerang satu persatu pemain timnas Garuda tanpa ampun. Nama-nama seperti Miss Hilgers, Beckham Putra, Emil Audero, Jay Itzes, hingga Justin Hubner tidak luput dari hujatan. Para pemain ini disorot, dikritik, bahkan dijadikan kambing hitam atas hasil buruk yang diterima Indonesia di pertandingan tersebut. Namun, yang tak banyak diketahui publik adalah penilaian Jepang terhadap timnas Indonesia justru sangat berbeda. Apa yang dilihat Jepang ternyata sama sekali tak difahami oleh netizen Indonesia yang justru menjadi pengadilan bebas di media sosial. Pemain terburuk hingga menit ke-68 namanya adalah Messi Hilgers. Salah pemilihan pemain nih. Ini kalau Rizky Ridho juga nggak akan sebanyak ini golnya, teman-teman. Laga melawan Jepang memang menyakitkan. Skor 6-0 bukan hanya angka, tapi menjadi simbol betapa jauhnya jarak antara tim yang sudah matang secara sistem, yakni Jepang dengan Indonesia, yang masih meraba-raba arah permainan kolektif mereka. Tapi di balik kekalahan tersebut, ada pelajaran sangat berharga. Bukan hanya bagi para pemain, tapi juga bagi kita semua, bahwa sepak bola sejati tidak dibangun dalam waktu semalam. Usai pertandingan, media sosial Indonesia mendadak menjadi ruang terbuka untuk debat publik. Yang satu menghujat Miss Hilgers, yang lain lagi justru memuji performanya yang tampil all out. Ada pula yang membela Justin Hubner, tapi menyalahkan Emil Audero. Dan sebaliknya, bahkan sang kapten, Jay Itzes, tidak lepas dari kritikan tajam. Bisa kita lihat, semua pemain tampil habis-habisan untuk membendung serangan Jepang, bahkan jatuh bangun sepanjang laga. Yang menarik, dari puluhan ribu komentar netizen Indonesia, nyaris semua menyuarakan satu hal, kekecewaan. Namun sayangnya, kekecewaan itu lebih banyak diarahkan pada individu pemain itu sendiri, bukan pada realitas bahwa Indonesia memang sedang berada dalam proses pembentukan tim yang baru. Setuju ataupun tidak, proses itu memang harus dilalui. Di sisi lain, Jepang justru melihat hal yang berbeda. Kapten mereka, Takefusa Kubo, dengan nada serius mengatakan, dan kami kutip, Indonesia adalah tim yang punya pemain-pemain berkualitas. Mereka berkembang sangat cepat dari sebelumnya, mereka hanya belum menjadi tim yang utuh. Secara individu, banyak pemain Indonesia yang berada di atas rata-rata pemain Asia. Begitupun dengan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Ia bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu tim yang paling diwaspadai oleh Jepang dalam turnamen kali ini. Maka tak heran, Jepang bermain dengan kekuatan terbaiknya melawan Indonesia. Selain untuk jadi ajang uji coba persiapan terakhir Jepang sebelum memasuki Piala Dunia, selain itu, Jepang menganggap Indonesia bahkan bisa lebih berbahaya daripada kekuatan Asia lainnya. Bagi Moriyasu, bila Indonesia dibiarkan leluasa menguasai bola, maka justru Jepang yang akan berada dalam bahaya. Dan benar saja, Moriyasu menyusun strategi utama untuk menghadapi Indonesia bukan berdasarkan kelemahan Indonesia sebagai tim baru, tapi berdasarkan potensi bahaya dari sejumlah pemain Indonesia yang memiliki kualitas di atas rata-rata pemain Asia. Menurut analisis tim Jepang, Indonesia memiliki karakter permainan yang sangat mirip dengan negara-negara besar Eropa seperti Belanda dan Jerman. Dalam kondisi diberi ruang dan waktu, para pemain Indonesia bisa menciptakan bahaya nyata, bahkan dari situasi yang terlihat biasa saja. Oleh sebab itu, Jepang mempersiapkan segalanya dengan serius dan terstruktur, mengadopsi pendekatan permainan yang sangat agresif dengan pressing ketat sejak awal laga. Setiap pemain Indonesia yang menyentuh bola langsung dihadang 3 hingga 4 pemain Jepang. Tidak diberi ruang untuk berpikir, tidak diberi waktu untuk membalikkan badan. Semua gerakan dibatasi, semua jalur umpan dimatikan.
Itulah sebabnya Indonesia seolah kehilangan arah permainan. Jarak antar pemain yang terlalu jauh, minim komunikasi di lini belakang, hingga tekanan fisik dan mental yang terus-menerus diterima, menjadikan Indonesia tampak seperti tim yang belum siap. Namun faktanya, Jepang tidak pernah memandang Indonesia sebelah mata. Justru sebaliknya, ketika menghadapi Indonesia, Jepang selalu mempersiapkan segalanya dengan penuh ketelitian. Sebab bagi Jepang, Indonesia adalah tim yang bisa meledak kapan saja. Bahkan kekuatan Indonesia sulit diprediksi. Walau mereka baru dibentuk, namun mereka memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa saja bermain individu, namun justru membahayakan Jepang. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas internasional. Potensi ledakan Indonesia bisa terjadi kapan saja, yang dapat membahayakan Jepang. Sebelum laga, tim analis Jepang sudah memantau pertandingan Indonesia melawan salah satu raksasa Asia, Australia. Dalam laga tersebut, meskipun Indonesia kalah, namun tim analis Jepang menilai Indonesia menguasai permainan. Bahkan Jepang menyebut Indonesia mampu membombardir pertahanan Australia. Sayangnya, karena belum memiliki kolektivitas dalam menyerang, serta masih sangat rapuh saat bertahan, serangan balik Australia justru menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Dan itu sangat wajar, sebab walaupun Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas, namun Indonesia belum menyatu sebagai tim. Dan contoh itu sudah banyak terjadi di berbagai tim nasional hingga sejumlah klub raksasa dunia, yang juga diisi segudang pemain mahal. Namun jika kolektivitas tim tidak terbentuk, semuanya akan sia-sia, dan pada akhirnya mereka hanya akan bermain secara individu. Dari hasil analisis inilah Jepang mengambil keputusan, jangan biarkan Indonesia berkembang sebagai tim. Sebab bagi Jepang, salah satu raksasa Asia saja bisa dibombardir oleh tim yang baru dibentuk. Itulah rujukan Jepang yang menilai Indonesia adalah kekuatan besar Asia yang baru terbentuk, namun bisa jadi ledakan kapan saja. Mereka tidak ingin memberi ruang sedikit pun bagi tim Garuda untuk bernapas. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti Australia, yakni terlalu memberi Indonesia waktu dalam membangun serangan. Hasilnya terbukti. Skor 6-0, statistik pertandingan mutlak dikuasai Jepang, dan Indonesia terlihat frustrasi dari menit awal hingga akhir pertandingan. Namun, semua ini tidak menunjukkan bahwa pemain Indonesia buruk. Justru sebaliknya. Dalam analisis lanjutan, Jepang menyebut beberapa pemain Indonesia memiliki kemampuan individu di atas rata-rata. Bahkan menurut pelatih Jepang Hajime Moriyasu, dalam situasi 1 lawan 1, pemain Jepang kesulitan menghentikan satu pemain Indonesia. Saking sulitnya, mereka harus menyiapkan 2 atau bahkan 3 pemain untuk menekan satu pemain Garuda. Dan ini bukan pujian basa-basi. Itu bukti Jepang menganggap Indonesia adalah kekuatan paling bahaya di Asia, bahkan bisa lebih berbahaya dari Australia. Jepang sadar bahwa dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, jika Indonesia berhasil membangun kekompakan, maka mereka bisa menjadi kekuatan baru di Asia. Mereka melihat potensi ini secara serius. Namun berbeda dengan Jepang, netizen Indonesia justru terjebak dalam emosi sesaat. Mereka menilai pemain dari satu laga. Mereka menuduh Emil Audero sebagai biang kekalahan. Mereka menyebut Beckham Putra tidak layak bermain di level internasional. Mereka bahkan mempertanyakan kualitas pemain keturunan seperti Miss Hilgers dan Jay Itzes. Jika pemain-pemain di atas tidak memiliki kualitas internasional, tidak mungkin mereka memiliki market value yang tinggi. Apalagi beberapa pemain keturunan Indonesia, beberapa dari mereka diminati sejumlah klub besar Eropa. Mereka semua sedang berjuang. Berjuang membangun kerangka tim yang baru. Berjuang memahami ritme permainan satu sama lain. Dan berjuang menghadapi tekanan dari publik mereka sendiri. Jepang mengerti itu. Sedangkan netizen Indonesia tidak mau tahu. Bukan salah publik sepenuhnya. Karena memang kekalahan seperti ini memicu kekecewaan yang luar biasa. Namun akan sangat disayangkan jika kita menilai para pemain hanya dari satu pertandingan, tanpa memahami konteks dan proses di baliknya. Sepak bola adalah permainan jangka panjang. Pondasi tidak dibangun dalam semalam. Butuh waktu, kerja keras, dan konsistensi untuk menjadikan timnas Indonesia sebagai kekuatan yang solid. Jepang sudah menjalani proses itu selama lebih dari 20 tahun. Sementara Indonesia baru memulainya dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Kita harus sabar. Kita harus percaya pada proses. Dan yang paling penting, kita harus mampu membedakan antara kritik yang membangun dan cemoohan yang meruntuhkan semangat. Jika Jepang saja bisa menghargai potensi pemain Indonesia, mengapa kita sendiri tidak?
Mari akhiri narasi ini dengan satu kutipan dari Hajime Moriyasu yang sangat menyejukkan. Indonesia sedang belajar, tapi mereka bukan tim lemah. Mereka berbahaya. Dan jika terus diberi waktu dan pengalaman, saya percaya Indonesia akan menjadi tim yang sangat kuat di Asia. Mari kita simpan baik-baik kalimat itu. Karena terkadang yang tidak kita lihat dengan mata, justru dapat dilihat lebih dalam oleh mata lawan yang jujur.